Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu rabbil rahim la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Sahabat muslimin dimanapun berada, jumpa kembali dalam silaturahmi. Kali ini eh, kita lanjutkan pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menggali ayat-ayat Allah terkait dengan tujuan Allah menciptakan makhluk, yaitu adalah supaya makhluk yang diciptakannya itu bisa menampilkan keagungan Allah atau bisa bertasbih. Dan kita juga sudah pada pertemuan yang lalu ya sudah dibacakan ayat-ayat Allah terkait bagaimana tertampilkannya keagungan Allah oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, tertampilkannya keagungan Allah oleh tanaman-tanaman, dan tertampilkannya keagungan oleh Allah ya, oleh burung. Dan pada kali ini kita lanjutkan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana tasbihnya manusia? Karena kan yang di pertemuan pertama yang tasbih itu adalah makhluk lain tadi. Nah sekarang bagaimana tasbihnya manusia? Di sisi lain bahwa Allah menciptakan manusia itu pada posisi yang pertama, Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu di surat 95 ya. 95 ayat 4 dan ayat 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjutannya summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian rodadnahu, kami bisa menjatuhkan manusia tadi pada yang paling rendah. Nah, tergambarkan di sini di ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan. Yang kedua, juga Allah memposisikan manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Itu di surat 17 ya, ayat 70. Walaqad karomna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Di sini tadi di surat ini Allah menciptakan manusia dengan sebagus-bagus ciptaan. Yang kedua, juga Allah menempatkan manusia pada posisi makhluk yang paling dimuliakan dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Selanjutnya, mari kita coba renungkan dan buktikan, ya, kita rasakan sisi mana sih manusia itu diciptakan dengan penciptaan yang sebaik-baiknya itu, sisi mananya? Mari kita rasakan dan kita coba cari tahu dari Allah ya, melalui ayat-ayatnya di surat 17 ya, ayat 70. Allah menyampaikan wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamu syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Waja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Dan kami menjadikan, dan Dia memberimu atau menjadikan bagi kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan afidah. Apa afidah itu? Jamak dari fuad ya. Afidah itu fungsi-fungsi hati. Nah, jadi kesempurnaan manusia itu dibanding makhluk-makhluk lain adalah pada posisi bahwa manusia diberikan 3 komponen
pada jiwanya itu. Apa itu? Fungsi dari pendengaran, fungsi dari penglihatan, dan fungsi dari hati. Nah, ini bisa kita buktikan ya, bisa kita rasakan. Nanti barangkali kita bisa bandingkan ya, dengan yang hewan yang memiliki jiwa tidak sesempurna jiwa manusia. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita coba renungkan pula surat 17 ayat 70 ini. Kalau saja Allah menyebut bahwa manusia itu walakot karomna bani Adam, Allah telah memuliakan ya, Allah telah memuliakan manusia dibanding makhluk-makhluk lain. Sisi mana dimuliakannya manusia dibanding makhluk-makhluk lain? Yuk kita coba cari tahu. Kita coba contoh, ambil sebuah contoh kasus ya. Misal di suatu tempat ada kejadian banjir namanya. Dari kejadian banjir itu diberitakan bahwa ada seorang kakek-kakek terjebak dan ada 50 ekor sapi terjebak. Kira-kira tim SAR untuk menolong yang terjebak tadi, siapa yang akan didahulukan? Kakek-kakek kah? Atau 50 ekor sapi? Mana kira-kira yang akan didahulukan? Pasti semua kita sepakat bahwa akan mendahulukan menyelamatkan seorang kakek-kakek, meskipun dia sudah kakek-kakek begitu ya. Tim SAR akan lebih dahulu menyelamatkan itu daripada menyelamatkan yang lain. Nah, di sini tergambar bahwa itulah cara Allah memuliakan manusia dibanding makhluk-makhluk lain. Inilah sisi manusia ya, pada sisi sempurnanya manusia dalam penciptaan, dan juga pada posisi Allah memuliakan manusia. Nah, dengan kesempurnaan jiwa ini, manusia tadi ya memiliki sam'a, absor, dan afidah. Fungsi dari pendengaran, fungsi penglihatan, dan fungsi dari hati. Nah, maka dengan kesempurnaan tersebut, maka cara kerja manusia dalam hidupnya itu berbeda dengan cara kerja makhluk lain ya. Contohlah cara kerja, cara hidup hewan lah gitu ya, yang dekat tuh. Artinya dekat itu pada punya jiwa yang hampir mirip, sama, ada kesamaan ya, ada perbedaannya, ada kesamaannya gitu. Kalau kita coba membandingkan dengan dengan hewan tadi tuh, bahwa mana sih kesempurnaan jiwa tersebut dan bagaimana cara kerja jiwa manusia yang memiliki sam'a, absor, dan afidah. Maka cara kerja jiwa, sebentar dulu ya, jiwa itu apa sih gitu ya. Jiwa itu adalah sesuatu yang merasa sakit, rasa bahagia, rasa sedih. Nah, itulah jiwa gitu. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara kerja jiwa manusia? Maka cara kerja manusia itu dari hasil kerja manusia, atau cara kerja jiwa manusia itu akan dimungkinkan ada pada dua posisi. Apa? Posisi berkarakter positif atau bisa juga berkarakter negatif. Nah, dalam salah satu ayat Allah sampaikan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta apa-apa yang membuat jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jiwa itu mengilhamkan fujuroha wa taqwaha, karakter negatif atau perilaku fajir negatif, atau berperilaku takwa.
takwa positif. Jadi dengan demikian, ya manusia dengan kesempurnaan jiwanya tadi bisa mengaplikasikan dalam hidupnya itu bisa berkarakter negatif atau bisa berkarakter positif. Nah di sini bisa tergambarkan perbedaan ya sedikit ya satu paling tidak satu poin perbedaan antara misalnya manusia dengan hewan tuh. Kalau hewan nggak ada hewan yang memiliki karakter negatif atau positif enggak begitu. Manusia mah bisa berkarakter negatif atau bisa berkarakter positif. Kenapa ini terjadi? Itulah menandakan bahwa jiwa manusia itu adalah sempurna. Oke, kita lanjutkan. Apa sih penyebabnya ketika seseorang itu dalam kehidupannya berkarakter negatif? Apa ini penyebabnya? Maka informasi dari Allah dalam salah satu ayat di surat 7 ya, ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh aku akan mengakir walaqad dzara'na li jahannama, dan sungguh kami akan mengakir ke neraka jahanam dari jin dan manusia. Mengapa mereka diakir ke neraka? Yang namanya diakir itu barang yang tidak terpakai begitu. Kenapa sih diakir? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati layak yafqahuna biha, tetapi tidak bisa memfungsikan dengan hatinya itu. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata la yubsiruna biha, tetapi tidak bisa memfungsikan penglihatannya dengan mata itu. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak bisa memfungsikan pendengarannya dengan telinga itu. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Nah, di sini dua nih perbedaan tadi dengan binatang ya. Kenapa Allah menyebutkan bahwa ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang? Karena tadi binatang pun diberi pendengaran, binatang pun diberi penglihatan, binatang pun diberi hati. Tetapi binatang dari tentang matanya, tentang telinganya, dan tentang hatinya itu tidak hanya berbeda dengan manusia, di mana manusia memiliki fungsi-fungsi dari penglihatannya, fungsi hatinya, dan juga fungsi dari pendengarannya. Nah, ketika seseorang itu diakhir oleh Allah ke neraka, itu karena manusia tidak bisa karena individu tersebut tidak bisa memfungsikan sam'a, ansor, dan afidahnya. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih hina dari binatang. Kenapa sih lebih hina? Nah, di sini perbedaannya nih, tambah lagi satu ya. Perbedaannya itu adalah kalau manusia itu diberikan sama absor dan afidah, kalau hewan tidak diberikan pada mata, pada telinga, dan pada hati. Hewan tuh tidak diberikan fungsi sama absor dan afidahnya. Kalau manusia diberi, maka ketika manusia tidak memfungsikan, tidak mampu, tidak bisa memfungsikan ketiga komponennya, nah maka dia, kata Allah, bahum Allah, lebih hina dari binatang. Nah, inilah mengapa seseorang itu berkarakter negatif. Ini. Nah, sekarang bagaimana agar jiwa kita ini berkarakter takwa atau berkarakter positif? Maka Allah memberikan gambaran ya di dalam
beberapa ayat itu ada 3 hal yang harus diperhatikan pada komponen-komponen jiwa kita agar jiwa kita ini berkarakter positif. Pertama, seseorang harus bisa memfungsikan penglihatannya. Absor harus bisa memfungsikan penglihatannya. Yang kedua, harus juga bisa memfungsikan pendengarannya. Apa maksudnya? Seseorang akan berkarakter positif apabila pertama mampu mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Satu. Yang kedua, mampu mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar. Contoh sederhananya, kalau seseorang itu melihat yang di depan mata, itu yang baik dan yang buruk itu di depan mata. Lalu bagi seseorang yang bisa memfungsikan penglihatannya, meskipun apa dia melihat yang buruk-buruk, lantas dirinya tidak melakukan hal yang buruk. Kalaupun dia mendengarkan yang jelek-jelek begitu, lantas dia tidak melakukan hal yang jelek. Itulah orang yang bisa mengambil pelajaran dari penglihatannya dan dari pendengarannya. Yang ketiga, bisa tumbuh seimbang, terjadi atau ada sebuah upaya untuk melakukan pertumbuhan yang seimbang pada akidahnya. Ya, pada akidahnya. Apa ini akidah itu? Fungsi-fungsi hati. Ya, maka Allah sebut akidah, banyak fungsinya tuh hati itu, banyak sisi begitu ya. Jamak sih bentuknya tuh. Nah, maka apa saja sih fungsi dari hati ini? Paling tidak yang kita rasakan ya, ada 3 hal. Yang pertama, dalam hati manusia itu ada hubus syahwat. Di Quran surat 3 ya, ayat 14. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal muqamtarati dan seterusnya. Zuyyina linnasi sudah dihiaskan, dihiaskan itu ya. Sudah dipasang, sudah Allah pasang pada setiap jiwa manusia itu hubus syahwat. Hubus syahwat ini kita coba ambil bahasa yang sederhananya begitu, suatu keinginan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Demikian ya, ini untuk narasi yang agar mudah mengidentifikasi pada jiwa kita terkait dengan hubus syahwat, suatu keinginan yang akan selalu diperjuangkan. Keinginan itu apa itu? Seorang laki-laki menginginkan kepada perempuan atau sebaliknya begitu. Ya, seorang orang tua ingin punya anak dan sebaliknya gitu ya. Atau juga keinginan kepada kepemilikan harta yang banyak, kepemilikan kepada harta benda lah dan sebagainya. Itu adalah hubus syahwat. Yang kedua, ada fitrah, itu di surat 30 ayat 30 ya. Fitrah. Apa fitrah itu ya? Dalam Quran ini begini, fa'akim wajhaka lidini hanifa, dan hadapkanlah wajahmu kepada dinullah hanif dengan lurus. Bagaimana caranya? Fitratallahi lati fatorona sa'alaiha. Tetaplah kamu atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. La tabdila li khalqillah, enggak ada kekeliruan dalam penciptaan Allah tadi. Jadi yang kedua adalah supaya seseorang itu bisa berlaku lurus, ikuti kata hati gitu ya, kata hati, mata naluri ya, perasaan batin yang paling dalam gitu. Itulah fitrah itu. Itu pun harus tumbuh, harus diikuti perasaan itu, jangan membodohi diri sendiri gitu. Contoh yang membodohi diri sendiri itu yang bagaimana? Contohnya begini. Misal punten kita ambil contoh, ini kan sekedar contoh. Kalau ada seorang yang punten dalam hidupnya itu pelacur gitu,
ketika dia jujur, tanyakan daripada hati nuraninya, langsung itu bener apa enggak sih? Dia akan ketika jujur, yang bicaranya fitrahnya, gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu ada tingkat kesadaran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kata Allah. Alladzi yang yuwaswisu, apa yuwaswisu itu ya perang batin gitu ya. Yuwaswisu fi sudurin nas, perang batin antara lakukan jangan, misal begitu ya, dalam hati itu kan ada gejolak batin itu. Nah, tinggal mana nanti yang berfungsinya tuh. Yang berfungsinya itu kalau ingin positif, ingin bertindak positif, ya ikuti, harus bisa mengalahkan hal-hal yang negatif begitu. Nah, jadi ketika seseorang kembali ke sini nih ya, kepada bagaimana pertumbuhan jiwa itu agar positif, maka harus memfungsikan tadi ya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar, dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, dan juga bisa memfungsikan akidahnya, di mana ada 3 komponen paling tidak ya yang kita mudah untuk mendeteksinya, yaitu ada hubus syahwat, ada naluri, dan ada tingkat kesadaran. Oke, sahabat dimanapun berada, untuk sementara kita pandang cukup dulu ya sampai di sini pertemuan kali ini. Kembali tadi kepada kesimpulan dari pertemuan ini, bahwa manusia Allah posisikan sebagai makhluk yang paling sempurna, sebaik-baik ciptaan begitu ya, dan diposisikan sebagai yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena memiliki jiwa yang sempurna, dan dari cara kerja jiwa yang sempurna tadi bisa menghasilkan seseorang bisa berkarakter positif atau bisa berkarakter negatif. Dan kenapa seseorang berkarakter negatif? Itu karena seseorang tadi tidak bisa memfungsikan sama absor dan akidahnya. Dan bagaimana agar jiwanya itu positif? Maka dia harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, dia harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar, dan dia harus menselaraskan pertumbuhan akidahnya dari 3 tadi untuk tumbuh semua, yaitu hubus syahwat, fitrah, dan juga tingkat kesadaran. Ya, untuk sementara kami pandang cukup. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bila bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.